Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah di Jemaat Sitri Bekasi. Walaupun tetap hari ini kita beribadah secara online, saya percaya ini tidak mengurangi hadirat Tuhan di antara kita semua. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, Bapak Saudara. Ya, Saudara, ibadah hari ini juga akan ada pujian penyembahan dan akan ada juga talk show yang berbicara tentang iman. Baik Saudara, waktunya kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lewat tim praise and worship. Selamat pagi semuanya. Semua bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Dialah perisai kita. Yes. Sama-sama katakan, Kau dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Ku ragu mengikutimu. Mari dengan antusias memuji Tuhan. Let's go. Katakan, Kau dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai, lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Thank you Lord. Kau meneguhkan langkah kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Yes, amen. Lewati badai takkan ku goyah. Takkan ku ragu mengikuti. Katakan Tuhan. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai, lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Thank you Lord.
berbuat di dalam hidupku, dan jangan ditemu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari ingat segala kebaikan Tuhan, setiap perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, supaya kita mengucap syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua rancangan-Mu indah Tuhan, sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yes, Lord. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Katakan dengan iman-Mu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat tanganmu, Dia sungguh ajaib. Allah yang kita sembah Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Tuhan sanggup memulihkan hidup. Yes, keadaanku, God. dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku,
sungguh ajaib segala perbuatan-Mu. Kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mendapatkan pengharapan yang baru, iman yang disegarkan dalam hadirat-Mu. We thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Menyegarkan hati kami, menyegarkan roh kami. Biar Kudus-Mu terus berbicara dan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama dengan Sitri Bekasi. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini kita kembali beribadah dengan tema yang masih sama, yaitu tentang iman ya. Karena apa? Karena kita masih membutuhkan iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sangat sedang mewabah gitu di bangsa kita. Nah, hari ini saya akan mengundang dua narasumber saya yang cantik-cantik, yang luar biasa. Langsung saja saya panggilkan. Yang pertama adalah Putri Angelina Purba. Hai Angel, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Angel? Luar biasa kabarnya, dahsyat nih Kak. Wah, luar biasa. Nah, yang narasumber saya yang kedua juga gak kalah cantik dan luar biasanya. Langsung saja saya panggilkan Elsa Deborah Simangunso. Halo. Hai Elsa. Silakan duduk Elsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Cantik-cantik. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya Mantap. percaya bahwa kalian sudah punya kesaksian yang luar biasa yang akan memberkati saudara-saudara kita yang ada di rumah. Amen. Sudah siap? Amin. Sehat ya? Sehat Iya. luar biasa. Ya, langsung saja saya mau bertanya nih buat kalian-kalian nih orang-orang muda. Nah, di usia kalian sekarang yang masih bilang muda gitu ya, tapi sudah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita melihat zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang muda yang gak peduli dengan kerohanian mereka, gak peduli tentang iman, mereka mau hidup bebas semaunya. Bahkan mereka berpikir bahwa nanti ajalah melayani, nanti ajalah sungguh-sungguh kalau sudah menikah gitu ya, kalau sudah berumah tangga dan lain sebagainya. Nah, dari kalian berdua ini, kalian masih muda, kenapa kalian bisa punya iman yang luar biasa? Siapa dulu nih? Wow, oke. Oke, Dari saya dulu Angel boleh ya Kak? Iya, boleh. Ya, puji Tuhan kalau dibilang imannya kuat, masih tetap belajar sih ya. Karena semua kita pasti punya porsinya masing-masing. Sampai hari ini juga saya pengen belajar terus berharap sama Tuhan, itu yang membuat iman saya kuat. Dan di masa muda seperti ini, bener tuh yang tadi Kak Emma bilang, banyak anak-anak muda itu fokusnya pada dirinya sendiri. Ada yang fokus kepada pasangan sampai dia lupa dengan kehidupan rohaninya. Betul sekali. Betul banget ya. Nah, kalau ditanya kenapa saya memiliki iman yang kuat sampai saat ini, itu yang saya rasakan adalah karena saya memiliki orang-orang di sekitar saya itu yang membangun saya, yang mendorong saya sampai hari ini. Jujur, saya hari ini ada itu bukan karena kekuatan saya gitu ya. Betul. Tapi ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang mau berdoa buat saya sehingga saya bisa memiliki iman yang kuat. Jadi Wah, bersyukur biasa. banget. Iya, bener. Luar biasa. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang beriman itu bukan berarti kita nggak bisa senang-senang ya Ibu ya. Betul. Iya. Betul banget, seperti kata Kak Angel ya, kayak ketika kita menjadi orang yang beriman pas di usia muda, bukan berarti kita nggak bisa senang-senang ya Kak Angel. Oh, bisa juga ya. Betul, bisa senang-senang. Justru bersama rekan-rekan satu pelayanan kita dengan orang-orang yang percaya, kita senang-senang bareng gitu. Melakukan hal-hal yang luar biasa bersama-sama gitu. Kalau Elsa sendiri, bagaimana kamu di usiamu yang muda itu kamu punya iman yang sangat kuat banget lah gitu sama Tuhan? Wow, luar biasa ya. Ya kalau menurut saya sendiri gitu ya, melihat pengalaman saya bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lalui bersama Tuhan, bersama teman-teman terdekat saya gitu. Dan itulah yang membuat saya jadi, oh iya, iman saya harus terus bertumbuh menjadi semakin kuat karena pengalaman saya sendiri bersama Tuhan gitu, bersama teman-teman yang lain. Iya benar. Jadi dengan kita punya orang-orang sekitar kita jadi belajar gitu ya, pengalaman-pengalaman dari mereka. Betul banget. Betul banget.
Jadi kita boleh semakin dikuatkan gitu dengan pengalaman mereka. Wah, luar biasa. Kayaknya semangat nih kalau Semangat. mau ketemu orang-orang muda yang cinta Tuhan itu kayaknya gimana gitu ya, sangat bangga. Kita harus bersyukur di masa kita muda kita bisa melayani Tuhan dengan Terima kasih. sepenuh Puji hati. Tuhan Kita banget. harus Luar biasa. bersyukur. Yes. Nah, coba saksikan dulu pengalaman kalian nih, pengalaman iman yang nggak pernah kalian lupakan. Coba satu aja, jangan banyak-banyak ya. Satu aja. banyaknya ya. Siapa dulu? Elsa dulu. Oke, boleh aku dulu ya. Ya, kebetulan aku itu, yang nggak ada yang kebetulan sih ya, bertumbuh di keluarga yang dari kecil tuh sebenarnya nggak lengkap dengan posisi mama papa waktu itu pisah. Sejak aku umur 2 tahun, jadi aku cuma tinggal sama mama papa dan keluarganya mama gitu. Sama sekali nggak pernah tahu kabar papa, sampai akhirnya ada satu waktu aku dengar satu khotbah gitu ya di gereja kita bahwa kesatuan hati itu punya dampak yang besar. Doa yang dinaikkan dengan iman itu punya dampak yang sangat besar. Nah, akhirnya aku ambil satu kesempatan dengan mama berdoa berpegangan tangan bahwa kita ingin papa kembali gitu, bersama-sama membangun keluarga di dalam Tuhan. Dan 15 tahun kami berdoa dari saya umur 2 tahun, dan ketika saya umur 17 tahun di hari ulang tahun saya gitu ya. Wow, itu kado terindah sih buat saya bahwa papa saya akhirnya kembali dan membangun keluarga di dalam Tuhan. Sampai saat ini akhirnya papa saya membangun keluarga, menikah, diteguhkan kembali pernikahan mama papa, dan itu semua karena iman kepada Tuhan dengan doa yang dinaikkan pada Tuhan. Wah, luar biasa. 15 tahun ya. Berarti untuk iman itu butuh waktu juga ya. Butuh waktu. Ya, betul. ada yang harus sabar ya, Sabar. ada yang langsung dijawab, ada yang tunggu kata Tuhan belum dijawab. Tapi kalau kita sabar, iman itu pasti. Ya, wah. Luar Angel biasa. bagaimana? Coba Angel. Oke, untuk pengalaman iman saya secara pribadi itu sebenarnya banyak banget sih. Sampai hari ini pun saya mengalaminya gitu ya, mengalaminya. Tapi saya teringat dengan satu pengalaman yang nggak pernah saya lupain. Mungkin ada beberapa yang tahu, tapi itu yang membuat saya kebesaran Tuhan. Saya merasakannya. Jadi waktu saya lulus sekolah, semua kita pasti kalau lulus sekolah pengennya kuliah gitu kan. Pengen kuliah, bekerja gitu. Saya setelah lulus sekolah, saya masuk ke perguruan tinggi, mencoba ke universitas. Banyak saat itu universitas yang saya coba, perguruan tinggi negeri, dan puji Tuhan saya nggak keterima. Masih puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Iya. rencana Tuhan. Saya nggak keterima. Setelah itu saya langsung berpikir ya udahlah, bekerja. Pokoknya harus menghasilkan. Saya bekerja. Tapi tetap saja ketika saya mencari pekerjaan kesana kemari, di interview nggak keterima juga. Haleluya. Berat sekali ya. Berat sekali. Dan menurut saya ini adalah ujian gitu. Saya nggak bisa kuliah, lulus sekolah, dan saya juga mencari pekerjaan nggak diterima-terima. Dan ditambah lagi ya Kak Emma, Ebo, saat itu saya mengalami musibah di keluarga kita ya, di keluarga saya. Abang saya mengalami kecelakaan saat itu. Bayangin, udah nggak kuliah, nggak kerja, dan ditambah lagi musibah keluarga gitu ya kan. Saat itu abang saya kecelakaan tahun 2012. Ya 2012 abang saya kecelakaan, dan sampai dokter bilang 50% untuk kesempatan dia hidup gitu. Di situ iman saya terpuruk, sangat terpuruk, nggak tahu harus apa saya lakukan. Saya nggak bisa apa-apa, butuh biaya dana yang besar, keluarga juga minjem ke sana minjem ke sini gitu kan, sampai kita jual sesuatu yang benar-benar menghantam keluarga kita gitu, berat banget saat itu. Saya nggak bisa gitu, terus saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, dan saya sangat dikuatkan dengan firman ini ya. Sungguh masa depanmu masih ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Itu yang saya ingat sampai sekarang gitu. Masa depanmu masih ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Yes. Dan saya mengimani firman itu. Ketika saya mengimani firman itu, ya Tuhan, masa depan saya sungguh masih ada. Sungguh masa depanku masih ada. Dan hari itu juga ya, Tuhan pulihkan semuanya dari abang saya. Puji Tuhan, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami pemulihan. Wow ya. Terus habis itu, setelah itu saya terima kuliah dulu. Saya yang tadinya nggak punya
kepikiran buat kuliah, tapi ada salah satu saudara saya, Tante Tersin. Nah, dia menawarkan nih kuliah, mau nggak ikut kuliah. Dan itu banyak, ada anak-anaknya ikutnya lewat beasiswa. Dan puji Tuhan dari semua orang hanya saya yang dapat 100% beasiswa kuliah. Iya, sampai 2 semester saya nggak bayar. Ya, saya nggak bayar Kak Emma, Ebo, saya nggak bayar, semua Bapak Ibu Saudara. Sampai 2 semester, puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Di situ tante saya yang mengurus, dan terima kasih. Dan nggak sampai situ juga, ketika setelah 2 semester, saya langsung dapat pekerjaan. Oh, sambil kuliah Iya, ya. jadi sambil kuliah, saya mendapatkan pekerjaan dan puji Tuhannya udah karyawan tetap dan sampai hari ini masih bekerja. Dan itu semua karena Tuhan. Saya percaya itu semua karena Tuhan. Iman saya dikuatkan sampai hari ini dan banyak pengalaman yang lain, tapi itu sangat membuat saya hari ini ada semua karena Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Itu suatu pengalaman yang gak akan terlupakan gitu ya. Semua Tuhan pulihkan. Yes. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Oke. Kak Angel kesaksiannya. Tapi aku mau tanya nih Kak, tentang anak muda khususnya ya. Kita kan mungkin sudah memasuki umur 20-an dan biasanya sudah mulai membangun hubungan dengan pasangan dengan menjalin keseriusan gitu. Nah, tapi aku melihat banyak abang-abangku atau kakak-kakakku yang membangun hubungan kadang karena anak muda trennya itu pacaran gitu ya. Wah, yang penting saya punya pacar deh, yang penting aku punya pacar, sampai akhirnya mulai membangun hubungan, mencari pasangan, tapi dengan mencari pasangan yang tidak memiliki kepercayaan yang sama gitu, artinya berbeda kepercayaan, keyakinan gitu Kak Emma. Nah, kalau menurut Kak Emma tanggapannya seperti apa nih Kak Emma? Nah, kalau kita berbicara tentang pasangan, kita harus kembali kepada firman, apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya gitu ya. Nah, coba kita baca dulu di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 ya. Siapa bisa baca? 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, aku baca ya Kak Emma ya. Oh iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke. Ini memang kalau berbicara tentang pasangan, ayat ini pasti dikutip gitu ya. Di mana-mana mau seminar ayat ini pasti dikutip. Nah, di sini artinya bahwa kita memilih pasangan itu harus memiliki kepercayaan yang sama dengan apa yang kita percayai. Nah, namun kebanyakan orang hanya berpikir sampai keyakinan yang tentang berbeda keyakinan, mungkin misalnya tentang agama gitu ya. Pokoknya harus satu agama itu sudah seimbang gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, keseimbangan itu bukan hanya sebatas seperti itu, hanya sebatas agama gitu. Yang penting, banyak orang kata yang penting udah satu agama, udah dapat nilai 100 gitu ya. Udah nilai plus, yang penting satu agama dulu gitu ya. Tapi kita kembali lagi, kita seimbang gak dalam hal kerohanian? Harus seperti itu. Keimbang gak iman kita dengan iman pasangan kita nanti? Nah, harus seperti itu. Nah, kita misalnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita melayani, kita sungguh-sungguh tanpa Tuhan, tapi kita mendapatkan memilih pasangan yang hanya mungkin agamanya nggak seperti kita, misalnya kekristenannya, kepercayaannya nggak seperti kita gitu, itu akan kesulitan ke depannya. Jadi kita sudah berapi-api, tapi pasangan kita masih mau bangkit juga enggak gitu ya. Jadi susah, nanti akan capek sendiri. Seharusnya orang-orang muda itu berpikir sampai ke situ. Apa pasangan yang seimbang, ya seimbang dalam hal apa? Kerohanian. Bukan hanya agama, udah satu agama udah deh gitu ya. Tapi harus seimbang. Sama-sama percaya bahwa kita ini sudah mati di dalam dosa. Sama-sama percaya bahwa kita sudah dibaptis dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Harus lahir baru, itu harus sama-sama. Karena kalau hanya sebatas agama, nanti sesudah menikah pasangan kita malas ke gereja. Ya, benar banget. Bagaimana gitu, itu jadi kesulitan juga gitu. Jadi pastikan orang-orang muda memilih pasangan yang memang benar-benar satu visi, satu komitmen, itu harus, bukan hanya satu agama.
Seperti biasa. itu. Berarti nggak cukup dengan satu agama ya. Harus seimbang. Nah, gini Kak, Iya. kalau misalnya itu kan di luar dari pasangan deh. Kalau misalnya ini berbicara pergaulan. Nah, apakah dengan pergaulan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan iman kita tuh Kak? Itu gimana? Oh iya pasti, betul nggak Elsa? Betul banget. Oh, namanya pergaulan. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang negatif, kita pasti akan ikutan Negatif. Iya. Ini kalau masalah pergaulan bukan hanya untuk orang-orang muda sebenarnya, betul nggak? Bukan hanya berbicara orang muda, tapi orang-orang tua juga, pria, wanita itu harus memperhatikan pergaulan. Ya, bersama siapa kita menghabiskan waktu yang lebih banyak. Wah, kita akan seperti itu gitu. Nah, bagaimana kalian punya pengalaman nggak? Pergaulan seperti apa? Gitu ya, tentang pergaulan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara, kalau misalnya kita bilang, kan saya hanya berteman aja. Nah, kalau kita kembali kepada firman nih, coba ada ayatnya ya. Firman itu selalu benar loh. 1 Korintus 15 ayat 33. Oh, Angel bisa baca ya? Oke, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya, betul kan? Jadi firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Jadi pergaulan kita yang buruk itu akan merusak. Oh ya, bilang jangan pernah kita bilang saya ini kuat, iman saya ini kuat, saya strong gitu ya. Jangan pernah berkata seperti itu. Kita harus tahu dan harus cerdas dalam bergaul. Iya. Dan kita juga harus tahu bahwa dengan siapa kita bisa bersenang-senang dan dengan siapa kita bertumbuh dalam iman. Wow, Biasa sangat lah. menjawab. Iya, karena iblis selalu mencari celah loh buat kita, bener gak? Iblis mencari celah, Apalagi di masa-masa kesempatan muda seperti ini ya Kak. Iya, sedikit-sedikit gitu ya, Iya. nggak apa-apa lah gitu. Tapi iblis itu selalu mencari kesempatan supaya kita itu bisa dijerat sama iblis. Ya, jadi Iya, Pak. selain kita punya teman-teman yang memang untuk kita bersenang-senang, kita harus juga punya sahabat-sahabat yang seperti Angel bilang tadi, Iya. bagaimana dia dikelilingi Membangun. dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang membuat bertumbuh. Betul banget. Seperti itu. Iya. Jadi Komunitas. harus ada teman-teman, sahabat-sahabat yang membawa kita sesuatu hal yang positif ya Kak ya. Betul. Nah, ketika kita dikelilingi dengan teman-teman, kita kan pasti punya teman gitu ya. Ada orang di sekitar kita. Itu gimana sih Kak caranya menunjukkan iman kita kepada orang lain supaya iman kita tuh tertular gitu ya. Bagaimana caranya dan itu bisa dirasakan buat orang lain gitu Kak. Oh iya, ini pertanyaan bagus banget ini ya. Terima kasih, Bener nggak Kak. Elsa? Ya. Kalau kamu gimana Elsa? Kamu sendiri misalnya, kamu nih sekarang kan udah punya iman, percaya sama Tuhan, udah melayani. Dan bagaimana kamu menunjukkan iman kamu sama orang-orang di sekitar kamu? Ya, ada satu quotes yang saya suka banget dari sahabat saya gitu ya. Dia bilang bahwa your life is your message. Wow. Jadi cara menularkan iman kita adalah dengan membagikan kehidupan kita sendiri, bahwa betul. di dalam kehidupan kita itu mengandung pesannya Tuhan untuk orang lain. Mm-mm. Jadi dari apa yang kita lakukan, perbuatan kita, bagaimana kita menanggapi suatu masalah, itu bisa membuat orang lain melihat iman kita kepada Tuhan. Seperti itu. Betul. Ya, seperti di 2 Korintus ya, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Wah, aku bacain nih Kak ya. Oh, ada ya, Ada. boleh. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa bersaksi keluar dari mulut kita, keluar dari tindakan kita itu karena apa? Karena udah ada di dalam hati kita dulu. Kita diubahkan. Gak mungkin kita bisa bersaksi atau mungkin kita bisa menunjukkan kebaikan hati kita sama orang lain, tapi kalau hati kita nggak beres, ya kan? Makanya dikatakan apa? Dari di dalam hati manusia. Jadi hati kita sudah dibenarkan, hati kita sudah dibaharui, sehingga seperti yang Elsa bilang tadi bahwa hidup kita ini bisa kita bagikan buat orang lain.
dari sikap kita, dari cara bicara kita loh. Anak muda sekarang jangan heran, anak kecil aja kalau udah ngomongnya sekarang, waduh. Iya, ngomongnya aja sekarang karena teknologi, karena pergaulan gitu ya. Kalau nggak ngomong itu nggak keren. Kalau nggak ikutan ngomong-ngomong yang ini nggak keren. Kuper Jadi gitu ya. Iya, jadi kita harus punya identitas di dalam Tuhan. Kita harus tunjukkan, oh saya ini beda, gitu ya. Sangat memberkati. Identitas Kristus dalam kita, saya ini beda, gitu. Amen. Betul kan? Firman Tuhan katakan bahwa terang kita itu harus bercahaya supaya apa? Supaya Bapa kita yang dipermuliakan, bukan kita. Amen. Jadi dibilang bercahaya, jadi apa? Orang lain harus bisa melihat semuanya. Betul nggak? Betul banget. Betul sekali. Jadi sekarang bukan zamannya lagi kita keluar bawa Alkitab, kemudian pergi ke jalan-jalan atau ke bis-bis gitu ya untuk berkhotbah, enggak. Jadi simple seperti yang dibilang Elsa tadi ya, hidup kita yang kita bagikan buat orang lain. Kita lihat di saat-saat ini begitu banyak orang yang kesusahan, begitu banyak orang yang mengalami kesedihan, pergumulan segala macam. Seperti gembala kita juga berkata, Pastor Tini, bahwa kita ini harus menjadi berkat buat orang lain, menjadi sahabat. Ya. Itu saya sangat diberkati sekali loh teman-teman. Bagaimana kita harus membangun sahabat gitu ya. Bertanya sama orang, mungkin kita sendiri sudah banyak pergumulan masalah gitu ya. Iya, betul. Tapi kita harus membangun orang lain juga di atas setiap pergumulan kita. Saling membangun satu dengan yang lain. Iya. Itu suatu hal yang luar biasa yang membuat kita berbeda. Betul nggak? Wow, Luar biasa. Betul ya. Betul banget. Betul Sangat menjawab ya. Sangat menjawab, memberkati. Memberkati. Iya, memberkati ya. Saya juga Makasih. bangga punya kalian, kenal sama kalian, inilah orang-orang kasih. muda. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan yang ada di rumah juga sangat diberkati lewat kesaksian dari adik-adik saya yang luar biasa ini. Dan buat semua orang-orang muda yang di rumah, ayo semangat, tetap semangat melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh menjadi orang muda yang punya identitas di dalam Tuhan, jadi orang muda yang punya iman yang kuat ya. Jadi sekarang kita mau berdoa nih ya, kita berdoa supaya di tengah-tengah pandemi ini setiap kita tetap bertumbuh ya. Nanti Elsa bisa berdoa, setiap kita bisa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nanti Angel bisa berdoa untuk bangsa kita supaya tetap ditolong oleh Tuhan. Amen. Bisa kita lalui pandemi ini. Amin. Oke, kita berdoa ya, nanti saya akan menutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh men-sharingkan iman kami, men-sharingkan kesaksian kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap orang boleh terus bertumbuh imannya kepada Tuhan dengan membangun relasi kepada Tuhan setiap hari. Di banyak waktu kami, keseharian kami di rumah saat ini, biar kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Biar Kau memberikan pertumbuhan kepada setiap iman kami ya Bapa. Iman kami akan terus bertumbuh dan menjadi iman yang kuat, iman yang bahkan bisa dibagikan kepada orang lain supaya orang lain juga percaya kepada kemuliaannya Tuhan, kepada kebesarannya Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Biar Kau yang berkati setiap orang-orang yang ada di rumah saat ini Bapa, yang mengalami kesulitan saat ini Tuhan. Kami berdoa biar imannya semakin teguh kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang lemah saat ini, yang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu semakin nyata di tengah-tengah kami Tuhan, dan membuat iman kami terus bertumbuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa ini Bapa, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Bapa, bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia Bapa. Saat ini kami membawa ke dalam doa Tuhan. Tuhan Kau memberkati Bapa. Kalau ada ketika
pandemik, di tengah-tengah seperti ini Tuhan, Kau berkati biarlah bangsa ini boleh kuat Bapa melewati setiap proses Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dokter Tuhan, Kau menjamah mereka Bapa, Engkau berikan kekuatan, Kau memberikan mereka Bapa kesabaran Bapa. Tuhan jagai Bapa mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap rumah sakit Tuhan. Tuhan Kau memberkati mereka semua Bapa. Dengan tangan-Mu Tuhan kami juga melepaskan berkat Bapa untuk setiap pasien-pasien yang diisolasi Tuhan. Tuhan Kau menjamah Bapa, biarlah iman mereka semakin bertumbuh di tengah-tengah seperti ini. Kami berdoa Bapa, kuasa-Mu saja yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap pemerintahan Tuhan. Kami berdoa biarlah ada kesatuan di bangsa ini, ada kerjasama Tuhan. Kami percaya di mana ada kesatuan Kau turunkan berkat buat bangsa ini. Tuhan berkati Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan sertai Bapa, Tuhan berikan hikmat di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau bekerja untuk bangsa Indonesia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami semakin bertumbuh. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami percaya semua umat-Mu, semua jemaat-Mu yang ada di rumah juga, apapun sekarang ini menjadi pergumulan, masalah dalam kehidupan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Kau yang menolong mereka Bapa. Kami tetap percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Janji-Mu atas kami adalah janji damai sejahtera. Kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan tetapkan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, bahkan firman Tuhan yang sudah kami bacakan, kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan, semua yang akan membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa, semua diberkati hari ini lewat ibadah kita, amin. Amin. Mari kita puji Tuhan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Come on. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari bersyukur untuk firman Tuhan. Yes. Katakan Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. janji-Mu Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, Kan aman.
dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. We praise You. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita mau berdoa, kita bersyukur untuk ibadah kita dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur untuk Engkau menyertai kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur kami bisa beribadah Tuhan. Hari ini kami diberkati lewat ibadah kami. Biarlah terus Roh Kudus-Mu yang membaharui hati, roh, tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Biar Engkau menyertai, memberkati mereka. Setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan, permasalahan, apapun yang mereka rindukan hari-hari ini, doa-doa mereka, Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap doa mereka. Engkau yang menguatkan yang lemah, Engkau yang memberikan kesembuhan buat yang sakit Tuhan. Engkau pengharapan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kedua tangan-Mu, kita mau terima berkat dari Bapa. Biarlah berkat dari Bapa, Allah, Putra dan Roh Kudus menyertai kita, memberkati apa yang kita kerjakan, memberkati dan berhasil apa yang kita lakukan. Usaha-usaha diberkati, pekerjaan-pekerjaan diberkati, keluarga-keluarga diberkati, orang-orang muda, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah yang sangat luar biasa, saya percaya saudara di rumah juga pasti diberkati lewat ibadah kita hari ini. Iya, amin. Bagi Bapak Saudara yang terbeban ingin memberi kepada Tuhan dan mengembalikan miliknya Tuhan, kami menyediakan nomor rekening yang tertera. Dan setelah ibadah kita hari ini juga akan ada di ibadah sekolah minggu yang akan dimulai pukul 11:15. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.